Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Amalia dengan NIM 81114215559 dari Rombel 11. Saya izin untuk mempresentasikan mengenai pembagian kontrol manfaat untuk ahli waris dengan tujuan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah hukum waris. Oke, jadi ini ada soal. J adalah seorang pria yang menikahi seorang wanita berinisial K, kemudian mempunyai seorang anak dari hasil pernikahan tersebut berinisial Q. Setelah beberapa tahun kemudian, J menceraikan K. Setelah 2 tahun kemudian, J mempunyai harta 24 juta rupiah menikahi seorang gadis berinisial V yang mempunyai harta tanpa perjanjian kawin sebanyak 6 juta rupiah, lalu dikaruniai seorang anak berinisial Y. Setelah 5 tahun, J meninggal dan meninggalkan harta setelah menikah dengan V, yaitu sebanyak 60 juta rupiah. Lalu pertanyaannya adalah hitunglah berapa manfaat yang didapat oleh ahli waris J. Lalu sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita tuliskan diketahui untuk mempermudah kita untuk menjawab. Diketahui HBJ atau harta bawaan si J adalah 24 juta. Lalu ada harta bawaan V yaitu sebanyak 6 juta. Lalu terdapat harta peninggalan yang meninggal dunia atau si J atau bisa dilambangkan dengan HJ plus sebanyak 60. Lalu ada untung persatuan atau dilambangkan sebagai UP yang memiliki rumus HP plus dikurang HBJ plus HBV. Lalu kita menuliskan HP plus yaitu 60. Lalu dikurangi 24 ditambah 6 tapi dalam kurung. Jadi kita mengerjakan yang dalam kurung dulu, lalu dikurangkan dengan 60 yang akan mempunyai hasil yaitu 30. Lalu terdapat RP atau rugi persatuan yang tidak ada jumlahnya. Lalu ada HCJ atau harta cuma-cuma si J. Itu tidak ada. Dan juga HCV juga sama, tidak ada. Lalu HJ atau harta si J yaitu HBJ atau harta bawaan si J ditambah setengah dikali UP atau setengah RP plus HCJ. Lalu HBJ itu sudah diketahui ya sama-sama yaitu 24, lalu ditambah dengan setengah dikali 30. Lalu menghasilkan 39. Lalu ada juga HV atau harta si V yang berjumlah 6, lalu ditambah setengah dikali UP atau setengah RP, yaitu 15. Lalu ditambah HCV. Karena HCV tidak ada, maka kita tulis 0. Jadi 6 ditambah 15 sama dengan 21. Seperti yang akan dijelaskan oleh bagan berikut ini. Nah, dalam bagan sini sudah terlihat bahwa J diberikan simbol plus, yaitu karena J itu sudah meninggal gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat J itu menikah dengan K, lalu menghasilkan anak, yaitu Q. Lalu, setelah berpisah dengan K, J menikah dengan V, lalu mempunyai anak yaitu Y. Lalu tidak lama setelah itu, J meninggal dunia. Baik, selanjutnya adalah keterangan dari simbol-simbol yang telah kita tampilkan sebelumnya. Yaitu ada TPK, yaitu tanpa perjanjian kawin. Lalu HBJ, yaitu harta bawaan si J. Lalu HBV adalah harta bawaan si V. Lalu ada HJ+, yaitu harta peninggalan yang meninggal dunia. UP adalah untung persatuan,
RP adalah rugi persatuan, HCJ adalah harta cuma-cuma si J, yaitu harta waris dari keluarga yang sebelumnya. HCV adalah harta cuma-cuma milik si V. Lalu ada HJ, yaitu harta si J, dan HV, yaitu harta si V. Lalu kita masuk ke dalam bagian pewarisan, itu kita mulai dengan HWJ+. HWJ plus yaitu setengah dikalikan dengan HP plus, yaitu setengah dikalikan dengan HP plus, yaitu 60, menghasilkan 30. Lalu ada AWV plus, yaitu sepertiga dikali HWJ plus, yaitu sepertiga dikalikan dengan 30. Lalu akan menghasilkan 10. Lalu kita akan menghitung bagian si J, yaitu setengah dikali HJ plus ditambah AWJ plus. Di sini setengah dikalikan dengan HJ plus yaitu 60, lalu ditambah dengan AWJ plus yaitu 10. Lalu menghasilkan 30, lalu ditambah 10, sama dengan 40. Lalu kita akan menghitung manfaat si J atau bagian si J dikurang harta si J, yaitu 40 dikurangi 21 akan menghasilkan angka 19. Lalu di sini ada kontrol manfaat yang memiliki peraturan bahwa maksimal yang didapat itu adalah 1/4 dikali HJ, sama dengan 1/4 dikalikan dengan 39, akan menghasilkan 9,75. Atau tidak boleh lebih besar dari anak-anak yang terdahulu, yaitu 10. Jadi kontrol manfaat yang diambil adalah sebesar 9,75 diambil dari nominal yang terkecil. Lalu kita akan menghitung kelebihan manfaat yang diterima oleh V. Manfaat J dikurang kontrol manfaat. Manfaat yang diterima adalah 19 lalu dikurang dengan 9,75. Yaitu 9,25. Maka jumlah itu wajib dikembalikan kepada anak-anak dan dibagi secara rata. Lalu bagian si anak yaitu AWJ plus ditambah hasil kelebihan manfaat yang sudah dibagi rata ke setiap anak, yaitu 10 ditambah 4,625 menjadikan 14,625. Lalu kita masuk ke bagian final, yaitu bagian yang diterima oleh V. Bagian yang diterima oleh V dihitung, bagian V dikurangi kelebihan manfaat. Jadi 40 dikurangi 9,25. Jadi tinggal 30,375. Itu adalah bagian yang diterima oleh V. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.